Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di samping ini ada satu box ya. Kita akan unboxing, kita akan review apa ini sebenarnya gitu ya. Boleh dibilang ini kendaraan apa bukan sih ya? Tulisannya World Lightest Electric Scooter. Jadi skuter listrik paling ringan sedunia. Wow, ultra light and strong carbon fiber body. Jadi bodinya itu ada carbon fibernya. Ini adalah Toughwear electric scooter gitu ya. Boleh dibilang ini kayak apa namanya, otopet listrik. Langsung aja deh, daripada sobat sekalian kepo, kita buka atau unboxing aja langsung boxnya yuk. Ya. Bandrolnya itu sekitar kalau di toko online itu 1,5 juta sampai 2 juta rupiah. Gitu. Bisa sobat lihat ya. Nah sobat sekalian, tadi bagian atasnya udah kita buka ya. Dapat kayak sebuah adaptor gitu ya. Di sini ada adaptor Li ion charger gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini dengan colokan seperti ini dan ujung chargernya seperti ini. Lalu ada kayak rod gitu. Saya juga nggak tahu ini masih buat apaan gitu ya. Terus ada ulirnya, terus ini pegangannya karet gitu ya. Lalu ya seperti biasa ada namanya box bisa gitu ya. Dalamnya udah mulai kelihatan. Ternyata dia tuh gede gitu ya, gede banget sih. Nah, kita langsung aja angkat. Apakah secara umum dia ringan sih, bisa dibawa-bawa kalau misalkan sobat sekalian misalkan kayak ngantor gitu ya, di mana terus habis itu turun naik kendaraan umum, saya misalkan KRL, kayaknya ini bisa nih ya dibawa-bawa gitu di KRL. Terus habis itu dari stasiun mungkin ke tempat kerja langsung bawa ginian gitu ya. Walaupun ini agak-agak berat sih, 7 kiloan, sekitar 7 kilo gitu ya. Kita akan lihat juga dalamnya seperti apa. Selain dari skuternya sendiri, lalu kita akan peroleh apa lagi? Kunci L ya, kunci L. Lalu ada semacam kertas petunjuk manual. Nah, di sini ada tulisan produknya seperti apa, terus lalu ada kayak gini, apa namanya, display LCD-nya seperti apa, lalu bagaimana cara mencharge-nya, lalu bagaimana melipatnya, instruksi keselamatan, terus habis itu ada spesifikasinya juga ada. Kita langsung cek. Setelah itu ada apa lagi ya? Nggak ada apa-apa lagi, kosong ya, jadi cuma itu doang. Langsung aja kita cek apa yang diperoleh di skuternya yuk. Nah sobat sekalian, jadi bentuknya seperti ini. Ini dalam bentuk dia itu terlipat ya. Ya, cara bukanya ini kan ada kayak knob berwarna apa ya, kayak ungu-ungu seperti itu. Ditarik gitu ya. Dan nah tinggal didiriin deh. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Lalu diklek gitu, dia langsung terpasang. Nah kalau mau ngelipatnya lagi nih, tinggal ditarik yang ini. Nah turunin lagi gitu. Nah gitu teman-teman sekalian, langsung kunci lagi. Kalau mau buka lagi ya tinggal dibuka ininya lagi gitu ya. Ditekan ya, tekan ke depan, lalu didepanin sampai bunyi klek. Bentuknya ini kokoh banget ya. Ini tuh terbuat dari kayak CNC-an aluminium gitu ya. Baik apa namanya, sistem foldingnya dan juga beberapa kunci-kuncinya itu terbuat dari aluminium. Kita langsung buka aja dulu plastiknya. Oke. Wow. Oke, kita buka dan kita langsung review seperti apa sih skuternya. Pada dasarnya ini tuh rod batang itu gede banget gitu ya, sekitar lebih dari 41-an milimeter diameternya. Lalu kita bisa lihat juga di depan dan di belakang itu hadir kayak ban gitu ya, dimana ban ini tuh bukan ban kayak ada anginnya gitu. Jadi bannya tuh ban-ban yang apa namanya, pejal gitu ya, seperti biasa, nggak ada suspensinya ya, arm aja, jadi arm depan dan belakang. Lalu ini tempat berpijak kaki, lalu ada kayak apa namanya, alas yang agak-agak keras gitu ya, dan juga keset ya, kayak bahkan mirip-mirip kayak amplas ya kayak gitu. Terus
untuk bisa menghadirkan dia diem itu hadir juga kayak side stand, kayak di motor, kayak di sepeda, dan ada kayak suspensinya di sini. Dan ini kita bisa taruh begini teman-teman sekalian. Nah, powernya itu sekitar 250 watt dengan maksimum speed yang bisa dihadirkan dia itu 25 km per jam. Nanti kita akan tes apa bener 25 km per jam gitu ya. Dan pada saat skuter ini dicas ya sampai penuh, itu bisa dipakai untuk berjalan sejauh sekitar 15 sampai 25 km. Nah, pertanyaannya ini kemana stangnya? Oh, ternyata ini stang sob. Hah, kiri dan kanan. Jadi langsung aja kita pasang. Caranya gampang. Ini tuh tinggal di apa namanya? Banyak banget diulir aja sih. Susah ya? Paling kiri kali ya. Banyak ituannya. Oke. Sebelah kanan. Jadi tadi udah yang sebelah kanan, lalu handlebar sebelah kiri. Jadi pada dasarnya dia tuh gampang banget gitu ya. Di dalam sini itu ada kayak baterai gitu ya. Apa di bawah ya? Kayaknya di sini, bener. Baterainya itu jenisnya itu modelnya adalah model baterai 24 volt dengan daya ya 6,6 ampere hours atau Ah gitu ya, seperti itu. Jadi Top Sport skuter elektrik ini bisa dipakai jalan tadi ya sekitar 15 sampai 20 km dalam sekali charge. Nah, sekali ngecas itu cukup lama ya, 2 jam gitu ya. Nah, lalu kita lihat juga nanti apakah skuter ini bisa dipakai speednya sampai 25 km per jam, lalu bisa juga nanjak dengan ketinggian atau slope itu sekitar 15 derajat. Kita akan cek juga nanti. Di depan ada lampu LED ya. Dan ini kayaknya akan terang. Lalu di sini ada kayak pencetan. Perkiraan saya ini adalah pencetan lampunya. Lalu ini handlebar tadi seperti kita sudah lihat ya. Sahabat sekalian, di sini tuh ada dua ya. Ada dua apa namanya? Controller ya. Untuk ini apa nih ya, banyak. Ininya masih banyak. Ini controller untuk apa? Nanti kita akan lihat juga. Lalu ini tuh ada kayak konektor di sebelah sini, dan ini ada semacam LCD. Oh, ternyata elektriknya apa namanya, isi dari baterai ini cukup banyak sob. Ini perkiraan saya ada sekitar 6 bar, dan ini udah keisi 4 bar. Kecepatan kilometer per jam. Terus odometernya ini ada satu, saya nggak tahu nih apaan satu. Ini kita coba kita pencet-pencet. Ada 2, ada 3. Mungkin ini power ya, power 1, 2, 3 gitu ya. Wow, kecepatan ya, model kecepatan kita lihat sini. Wih, jalan sob, gampang ternyata nyalain gini doang. Wih, jalan, asik. Coba kita nyalain lampunya. Luan, ini terang, bener ternyata. Ini kita matiin lampunya, mudah juga untuk nyalain dan matiin. Dan ini saya nggak tahu terangnya kayak gimana kalau malam, tapi ini kayaknya terang banget. Lalu apalagi ke bawah di sini tuh ada kayak buat ngecas ya. Nah, ini ada buat ngecas nanti. Itu dari chargernya, sobat bisa cas ke situ gitu ya untuk ngecasnya. Dan tapi ini udah ada isinya sekitar berapa ya, 4/6 gitu, mungkin sekitar 60% udah terisi. Lalu seperti sobat bisa lihat di belakang itu ada kayak lampu di bagian belakang, dan ini tuh kayak yang kok gampang nyala ya, nggak tahu nih kenapa nih. Kita lihat lampu, terus habis itu bannya juga untuk bagian belakang juga bukan merupakan ban yang diisi angin gitu ya. Jadi seperti itu. Pada dasarnya ini kayak bukan skuter mainan sih. Skuternya skuter cukup serius juga sih kalau menurut saya ya. Coba kita cek, ini saya lagi ada di belakang rumah gitu ya. Apakah benar-benar bisa dipakai jalan? Wih, bisa sob, bisa, asik gitu. Nanti kita akan coba di jalanan umum seperti apa impresinya. Pokoknya kepo banget ya sobat sekalian. Langsung aja kita cobain TAF ya, skuter elektrik dari TAF ini. Untuk pertama-tama kita akan cobain dulu di sebuah lapangan, baru setelah itu kita akan melanjutkan pengetesan dari skuter elektrik ini langsung nanti ke jalanan. Yuk, langsung aja ikutin saya. Nah, jadi sobat bisa lihat di sini pengaturan pada panel ininya tuh ya, bisa ini tuh apa aja sih yang ada di sini gitu ya. Pertama itu
kalau kita matiin ya. Nah jadi sobat sekalian, awalnya jadi seperti ini. Skuter ini dalam keadaan mati. Cara ngidupinnya, tekan agak lama di sini di panel speedometernya, lalu keluar tuh tulisan-tulisan kayak gini, ada speedometer, ada odometer, terus ada mode di sini ya. Mode terus habis ini adalah status dari baterainya. Ini ada sekitar 60%-an. Lalu kalau kita mau ganti mode ya tinggal naikin modenya kedua ya. Ini 2. Ini mode yang ketiga gitu ya. Sobat sekalian bisa lihat di sini. Nah, throttle-nya itu pencetannya gini teman-teman sekalian. Jadi kalau ini ditarik, nah tuh gerak. Sementara ini adalah pengereman. Jadi pengereman itu modelnya elektronik. Jadi ini e-brake gitu ya. Iya, jadi dia tuh modelnya adalah pengereman dengan elektronik. Kita nanti akan cobain. Nah, ini kita langsung aja cobain menggunakan mode yang pertama gitu ya. Biasa kaki di depan. Lalu kita cobain. Nah, sobat bisa lihat di sini. Ini tuh kecepatannya tuh segini, teman-teman sekalian. Pelan banget sih ya. Pelan banget kalau untuk mode 1 gitu. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kalau mode 2. Ini agak susah juga kalau megang sambil megang. Jadi harusnya sih GoPro-nya ditaruh di ini. Kita pindahin ke 2 modenya. Nah, ini 2. Kita akan cobain. Oh, sedikit lebih kencang. Wow. Lumayan teman-teman sekalian. Wih. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Rasanya menggunakan TAF skuter. Wih. Kita akan coba nikung. Ini modenya 2 teman-teman sekalian. Modenya 2 kayak begini. Wih. Oke juga ya. Wih, jalanannya pendek banget soalnya. Nah, coba lihat lagi. Mode 2, tapi kalau misalkan kita turunin lagi modenya 1 nih kayak gini, pelan banget jalannya. Dipencet maksimum cuma 5 kecepatannya teman-teman sekalian, 5 km per jam. Nah, gitu. Ini 5 km per jam, ini mode 1 nih. Pelan banget. Saya masih bisa nih pegangan ginian. Kita akan lihat cek lagi nanti. Saya naikin kedua, ketiga ini. Oke, ini 2 nih teman-teman sekalian. Saya nggak berani ngelepas handle bar karena kencang juga lumayan. Ini bisa sampai 2 kali lipat kecepatannya jadi 10. Wih, beloknya begini. Sekarang kita coba naikin jadi 3. Wah, lumayan kenceng, lebih kenceng lagi. Wih, kecepatannya bisa sampai 15. Wih, batu. Wih, kenceng banget teman-teman, kenceng. Mau jatuh. Nggak jadi. Wes, hati-hati. Bisa ngeremnya jadi hati-hati, jangan langsung ngerem karena nggak tahu gimana sistem pengeremannya ini ya, saya juga nggak ngerti, tapi oke, keren banget. Wih, kita akan cobain belok kiri, belok ke kanan. Wih, paling nggak bisa belok kanan, susah. Wih, suspensinya tuh dak duk. Mana plak batu aja berhenti deh. Kencang juga sih ya. Cuman suspensinya tuh emang keras sih, nggak ada suspensinya boleh bilang. Jadi kalau kena gejrot-gejrotan ya terasa sampai ke stang gitu. Drag-drugnya itu. Karena bannya juga tipenya bukan tipe yang ada anginnya, jadi suspensi di ban nggak ada juga. Jadi maklum lah gitu. Tapi fun sih, fun. Wih. Jadi ke depannya tuh kayak bunyi duk gitu. Dan agak susah ya. Wow. Jadi ya itu teman-teman sekalian tadi udah lihat pemaparan saya mulai dari unboxing sampai detail dari skuter elektrik dari TAF ini. Pada dasarnya ini benar-benar works dan benar berguna banget, dan kita bisa pakai untuk berkomuter ya. Kalau misalkan ke toko depan mau beli apa-apa bisa pakai ini.
Baterainya cukup awet. Terus habis itu permasalahan lainnya hanya di sekitar suspensi sih kalau menurut saya, dan karena memang nggak ada suspensinya, jadi bergantung pada tingkat kelembutan dari bannya gitu ya. Handlebarnya oke, pengeremannya juga keren, kehadiran 3 mode riding 1, 2, 3 juga terasa banget, dimana 1 tuh pelan banget, 2 menengah, dan 3 cukup kencang, bisa sampai digeber di 25 km per jam. Nanjak boleh, bisa sekitar, memang benar sih hanya sekitar 10 sampai 15 derajat masih bisa. Pada dasarnya skuter listrik ini lucu sih, dan menurut saya sih cukup oke buat dipakai harian. Itu aja review dari TMC Vlog mengenai skuter listrik ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi sobat sekalian. Jangan lupa simak terus video-video dan vlog dari TMC Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.